Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, rekan-rekan seperjuangan yang ada di mana saja. Rekan dan rekanita semuanya yang malam ini nonton di media sosial akun Facebook Ibnu Berbes. Selamat malam. Kita berjumpa lagi di sini dalam acara ngobrol beasiswa. Temanya ini lumayan cukup baik. Jadi organisasi Go prestasi yes bersama rekan-rekan Ibnu yang sangat luar biasa sekali. Pertama mungkin akan saya sapa satu persatu sebelum kita ngobrol. Tapi nanti sebelumnya saya kenalkan dulu, ini ada beberapa narasumber dan ketua. Yang pertama ini ada rekan ketua Pak Nur Fadilah. Selamat malam rekan ketua. Dan yang kedua ada rekan Syamsa Al-Kamal. Ini dari Bumiayu. Ini Mas Syamsa Al-Kamal. Selamat malam. Ya. Suaranya Mas nggak ada Mas. Ini Mas Syamsa Al-Kamal, penerima beasiswa bidik misi tahun 2018 di Universitas Peradaban. Ya Mas Kamal. Kemudian yang kedua ada Mas Ahmad Ainul Yakin. Ini juga penerima beasiswa bidik misi tahun 2017 di Universitas UNES Semarang. Selamat malam Mas Ainul Yakin. Selamat malam Mas Edi. Ganteng banget Mas Ainul sekarang. Siap. Yang ketiga ada Mas Muhammad Ari Subhi. Ini juga peraih beasiswa bidik misi tahun 2017 di Universitas Islam Nusantara Bandung. Beliau juga wakil sekretaris di PSI Ibnu Wanasari. Selamat malam Mas Ari Subhi. Selamat malam Mas Adi. Kemudian narasumber yang keempat ada Mas Fatuli apa sih namanya? Mas Fatuli Ambar. Oh, namanya beda Mas Fatuli. Ya, Mas Fatuli Ambar ini juga penerima beasiswa bidik misi tahun 2019. Tadi terakhir kemarin ya Mas ya, masih baru, masih hangat. Iya Mas. Ini menerima beasiswa tahun 2019 di IAIN Cirebon. Beliau juga wakil sekretaris PSI Ibnu Tanggungan. Selamat malam Mas Fatuli. Malam semuanya. Nah, baik teman-teman semua. Mungkin nanti kita di sini akan ngobrol santai tentang tentang beasiswa dengan temanya organisasi Go dan prestasi Yes. Jadi selain kita berorganisasi juga kita harus mempertahankan prestasi kita. Jangan karena kita berorganisasi tapi malah prestasi kita ditinggalkan. Baik teman-teman semua, mungkin kita langsung saja yang pertama kepada rekan ketua Mas Faik Nur Fadilah sebagai pembuka. Selamat malam Mas Ketua, rekan ketua Faik Nur Fadilah. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Mas, rekan ketua Pak Nur Fadilah. Ini dengan malam ini kita ada diskusi santai dengan para rekan-rekan Ibnu yang sangat luar biasa sekali. Ini tentunya sangat malam yang sangat penting sekali bagi kita semua untuk kader Ibnu, khususnya yang ada di Kabupaten Brebes. Jadi selain kita berorganisasi juga kita harus tetap belajar dimanapun tempatnya. Nah, sebagai pembuka, monggo rekan ketua opening speech-nya untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 2 kali Mas Faik. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan narasumber yang sangat luar biasa. Kebetulan mereka adalah kader militan dari Ibnu
dari cabang dan PAC yang ada di Kabupaten Brebes. Ada yang pertama ada rekan Ahmad Ainul Yakin yang kebetulan adalah merupakan pengurus dari PC IPNU Kabupaten Brebes dari Lembaga Pers dan Penerbitan. Kemudian ada rekan Samsal Kamal yang juga merupakan wakil ketua kami di PC IPNU Kabupaten Brebes dan juga ketua PAC IPNU Kabupaten Kecamatan Bumiayu. Kemudian ada rekan Muhammad Ari Subhi dari PAC Wanasari dan ada Muhammad Fadoli Ambar, rekan Fadoli Ambar yang dari PAC Ketanggungan. Beliau adalah rekan-rekan pengurus IPNU yang luar biasa dan alhamdulillah pada malam hari ini mereka bersedia untuk sharing bersama kita tentang apa yang mereka jalani dan semangat-semangat motivasi yang akan mereka berikan. Kemudian yang kami hormati juga host pada acara ngobrol beasiswa, ngobrol santai pada malam hari ini ada rekan Edi Purwanto yang merupakan sekretaris dari PC IPNU Kabupaten Brebes. Yang kami banggakan rekan dan rekanita yang mungkin pada malam hari ini sedang melihat tayangan live diskusi ini, semoga bermanfaat. Langsung saja harapkan dari adanya diskusi kali ini karena teman-teman dari PC IPNU Kabupaten Brebes melihat tren kali ini adalah bagaimana kita memandang pendidikan di Indonesia itu hanya sebatas wajib belajar, melaksanakan wajib belajar 12 tahun saja, di mana artinya hanya mengikuti aturan pemerintah yaitu wajib belajar 12 tahun mulai dari SD sederajat, kemudian SMP sederajat sampai SMA sederajat itu dirasa cukup ya. Mungkin dari adanya obrolan kali ini, diskusi kali ini akan memberikan pandangan yang lebih luas lagi tentang dunia pendidikan, sampai mana sih kita harus belajar, sampai kapan sih kita harus belajar. Nah, itu salah satu yang kita harapkan. Kemudian mindset yang tertanam dalam benak teman-teman rekan dan rekanita yang ada kebanyakan adalah melihat atau memandang bahwasanya dunia perkuliahan, dunia sekolah tinggi itu merupakan pendidikan yang eksekutif, eksklusif ya, di mana terlintas di pemikiran banyak orang bahwa kuliah itu mahal kemudian dan lain sebagainya, kuliah itu susah dan lain sebagainya. Maka dari itu kita hadirkan di sini para narasumber yang luar biasa, semua adalah penerima beasiswa didikemkan oleh para pelajar, khususnya para mahasiswa yang berkecimpung di dunia perkuliahan. Yang namanya bidik misi adalah beasiswa yang diidolakan, ya kan? Tidak semua mahasiswa itu bisa menerima yang namanya beasiswa bidik misi. Nah, di sini kita hadirkan keempat orang yang sangat luar biasa. Di samping mereka juga berkuliah, namun mereka juga masih aktif, mereka masih juga bisa menyempatkan waktu untuk membagi waktu berkecimpung di organisasi, yaitu di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Harapannya nanti para narasumber juga akan memberikan pandangan ataupun cara mereka mungkin tips and trick bagaimana mereka menjalani dunia bidik misi mereka, bagaimana mereka bisa membagi waktu antara mereka harus belajar dan juga mereka harus bisa membagi waktu untuk berorganisasi. Kita akan dengarkan bersama-sama kepada mereka, teman-teman yang sangat luar biasa, rekan-rekan yang luar biasa, yang nantinya bisa memberikan motivasi kepada rekan dan rekanita yang mungkin pada malam hari ini sedang menyaksikan diskusi kali ini. Ya, mungkin dari saya mewakili PC IPNU Kabupaten Brebes sedikit menyampaikan kata pembuka untuk memantik teman-teman untuk bercerita. Nanti juga akan dipandu oleh host sekaligus moderator rekan Edi Purwanto. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya untuk memberikan
kata-kata pengantar untuk memulai diskusi pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Rekan dan rekanita yang sedang menyaksikan tayangan ini, silahkan ikuti dengan baik, ikuti dengan hikmat. Insya Allah akan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan ketua Pak Ignur Fadillah yang telah menyampaikan kata pembukanya. Baik teman-teman semua, rekan-rekan semua, rekan dan rekanita, kita langsung saja mulai berdiskusi. Yang pertama kita mungkin akan menyapa terlebih dahulu rekan Muhammad Ari Subhi. Ini salah satu rekan dari perwakilan PAC Ibnu Wanasari yang mendapatkan beasiswa bidik misi di Unis Bandung. Monggo Mas Ari Subhi bisa menyapa rekan-rekan dan sekaligus bisa membagi pengalamannya terlebih dahulu, sekaligus apa saja yang telah didapatkan dan motivasinya untuk teman-teman sebelum kita diskusi lebih panjang lagi. Monggo Mas Ari Subhi. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, rekan dan rekan-rekan sekalian. Jujur saya tadi beberapa hari yang lalu ya, berarti 3 hari yang lalu dihubungi Mas Edi. Katanya ada kegiatan diskusi, jadikan narasumber. Nah, saya pribadi merasa belum pantas ya kalau harus mengatasnamakan sebagai narasumber. Makanya di sini saya bukan narasumber juga, bukan pemateri juga ataupun apa. Di sini saya hanya sebagai orang kecil yang dulu saya dikader dengan luar biasa oleh salah satunya Mas Edi. Karena saya juga pertama kali mengenal Ibnu salah satunya lewat Mas Edi. Jadi sampai saya besar pun nanti ini termasuk dari salah satu buah kerjanya Mas Edi. Wah, luar biasa ini yang menjilatnya. Biasa saja Mas Ari. Gimana Mas? Cerita apa? Ini saya bingung nih Mas. Cerita apa saja Mas? Ini maksudnya motivasi ataupun apalah inovasi buat teman-teman. Jenengan sekarang sudah sukses di luar sana, akan tapi kan setelah sukses jenengan masih tetap eksis berorganisasi. Awalnya kenapa kuliah? Sepertinya sinyalnya ada gangguan jaringan di rekan Aris Wahid. Mas Ari bisa mendengar suara saya? Masih ada gangguan jaringan di rekan Ari. Mungkin beralih dulu dengan rekan yang lain, nanti kita sambung lagi dengan Mas Ari Subhi. Mungkin saya akan menyapa rekan Syamsa Al-Kamal. Selamat malam Mas Syamsa Al-Kamal. Ya. Selamat malam, Ya, rekan selamat malam. Edi Purwanto. Ya, apa kabarnya Mas Syamsa Al-Kamal? Baik ya? Alhamdulillah baik. Ini jenengan luar biasa sekali. Jenengan selain berorganisasi di Ibnu, sekarang juga menjabat sebagai ketua PAC Ibnu Bumiayu, juga di pimpinan cabang sebagai wakil ketua. Ini sangat luar biasa sekali. Tapi juga jenengan salah satu peraih beasiswa bidik misi di Universitas Peradaban. Nah, apa sih motivasi yang buat jenengan sampai saat ini masih bertahan, ataupun awal mulanya jenengan mengenal bidik misi ini? Bisa dijelaskan barangkali rekan Syamsa Al-Kamal? Aduh, saya bingung ini mau ngomong apa. Tadi hostnya itu senior saya. Pertama kali saya kenal dengan Ibnu, yang pertama kali saya temui itu adalah rekan Edi Purwanto dari Wanasari. Ampun rekan. Saya di kader 2018 mengikuti masa kesetiaan anggota
Instrukturnya itu langsung Edi Purwanto. Masya Allah. Ibnu itu organisasi yang belum bisa saya buat sebuah kata-kata. Karena entah mengapa hatiku sudah jatuh cinta dengan Ibnu, Mas. Jadi sulit. Sulit untuk saya mengutarakan Ibnu itu macam apa itu sulit. Karena di 2018 saya gabung dengan organisasi yang sangat luar biasa ini. Saya langsung jatuh cinta dalam pandangan pertama. Kembali lagi kenapa saya mendapatkan beasiswa berupa bidik misi. Beasiswa bidik misi ini adalah beasiswa yang didambakan oleh banyak sekali mahasiswa menurut saya. Ya mungkin Mas Edi lihat sendiri, para narasumber yang mendapatkan beasiswa bidik misi kayak lemu-lemu. Mas Enul kayak lemu-lemu kayak Mas Enul. Nang kos-kosan liane pada mangan Indomie, Mas Enul dawek-dawek mangan lumpia boom. Bukannya Mas Enul bombongan lemu terus. Saya di 2018 saya lulus SMA dan saya dilarang oleh orang tua untuk kuliah di luar kota. Saya memilih Universitas Islam Negeri. Dan itu tidak diperbolehkan oleh orang tua. Tapi kakak sepupu saya yang satu angkatan, mereka itu diperbolehkan oleh orang tuanya. Jadi mereka keterima di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo Semarang. Saya anak yang dilihat sebagai seorang aktivis karena waktu SMA saya juga aktif di OSIS. Saya pernah menjadi ketua forum OSIS Brebes Selatan. Mantap. Ya. Jadi ketika kakak sepupu saya itu kuliah di luar, saya iri, Mas. Duh, nyongoroli kuliah ning Jawa. Dan saya hanya diperbolehkan kuliah di universitas di kampung negeri. Juga bukan. Hanya swasta saja. Ya, Mas Edi juga paham. Kampus saya masih swasta. Tapi entah mengapa ternyata ketika saya masuk di Universitas Peradaban, saya bertemu dengan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Yang membuat saya bertemu dengan orang-orang hebat, bertemu dengan Mas Edi, bertemu dengan Mas Ainul, bertemu dengan Ketua Cabang, Rekan Faik Nur Fadila yang saya hormati. Salam hormat Ketua. Saya ketemu dengan beliau. Dan ternyata Tuhan itu sedang memberikan jalan. Gini loh Mal, kamu nggak usah kuliah jauh-jauh. Kamu nggak usah kuliah ke sana. Cukup kamu kuliah di peradaban saja. Jadi Gusti Allah kengein dalane. Metu kono belok kiri lurus wae jare Gusti Allah. Insya Allah ning kono kon nemu dalane. Dan alhamdulillah di sini saya mendapatkan beasiswa bidik misi di Universitas Peradaban serta saya dapat aktif ikut berkhidmat di organisasi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Tipsnya adalah teman-teman yang baru lulus SMA ataupun yang sudah, jeli-jelilah untuk melihat peluang. Itu dari saya. Mantap, luar biasa sekali. Terima kasih Mas rekan Syamsul Kamal. Jadi kita ya, sama-sama Mas Edi. Jadi pokoknya kita selagi masih ada kesempatan jangan sia-siakan kesempatan itu ya rekan. Ya, betul. Apapun peluangnya, sekecil apapun peluangnya, kita manfaatkan peluang tersebut. Dan sampai peluang itu ketika sudah ada kesempatan malah kita hilangkan atau kita sia-siakan, ini akan membuat kita kecewa nantinya ataupun menyesal. Super Terima sekali. kasih rekan Syamsul Kamal, nanti kita bisa lanjutkan diskusi lagi. Selanjutnya akan saya sapa rekan siapa dulu ini? Rekan Ahmad Ainul Yakin ini Mas Ahmad Ainul Yakin. Selamat malam. Oke, selamat malam Mas Edi. Baik, Mas Ahmad Ainul Yakin ini beliau juga masuk di jajaran pimpinan cabang IPNU Kabupaten Brebes. Beliau selaku lembaga pers dan penerbitan baca IPNU Brebes, juga salah satu peneraih ataupun penerima beasiswa bidik misi di UNES Semarang. Apa kabarnya Mas Ainul? Alhamdulillah sehat.
bisa berbagi cerita atau pengalamannya Mas Ainul tentang beasiswa dan juga organisasi. Ini sesuai tema kita malam ini, organisasi Go, prestasi Yes. Selain kita aktif di organisasi, juga kita meraih prestasi gitu. Bagaimana motivasinya ataupun pengalamannya waktu dulu mendapatkan bidik misi ini, Mas Ainul? Oke, terima kasih ya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ngobrol santai saja terkait bidik misi, terkait organisasi. Kalau prestasi bukan jalurnya saya karena saya bukan mahasiswa prestasi. Yang pertama, saya langsung saja terkait pembahasan terkait bidik misi ya. Jadi saya ingin meluruskan sih sebenarnya teman-teman. Bidik misi kalau menurut saya sih bukan sebuah prestasi ya kita memperoleh bidik misi, karena pada hakikatnya teman-teman semua harus tahu bahwa bidik misi adalah bantuan ya, beasiswa, bantuan biaya pendidikan dari pemerintah bagi siswa yang sudah lulus SMA sederajat yang memiliki potensi akademik yang baik, tetapi memiliki keterbatasan ekonomi. Ya. Jadi tidak dipungkiri bahwasanya mahasiswa bidik misi adalah mahasiswa yang kurang mampu secara finansial untuk melanjutkan ke perguruan tinggi atau ke sekolah tinggi yang lainnya itu. Jadi menurut saya bukan prestasi yang bisa dibanggakan ya, itu sah-sah saja, itu ya. Yang pertama itu bidik misi. Terus gini, sekarang logika aja. Kenapa sih kita, aku, kowe, BWKPK, aku, kamu semuanya tuh harus kuliah dengan bidik misi? Kenapa sih kita harus kuliah dengan bidik misi? Yang pertama, kita lihat data ya. Kita lihat data yang dilansir oleh BPS Jawa Tengah bahwasanya Kabupaten Brebes menduduki peringkat ke-33 kabupaten termiskin di Jawa Tengah. Nomor 3 dari bawah. Otomatis di antara masyarakat Brebes yang miskin, bukan merendahkan ya, tetapi memang ya tidak dipungkiri kita salah satunya gitu. Jadi kenapa kita bisa sampai diterima di bidik misi? Karena kita kurang mampu. Jadi dengan cara kita kuliah dengan bidik misi, kita dapat membantu perekonomian orang tua. Artinya kita kuliah tidak meminta uang ke orang tua. Pak, saya mau kuliah. Tidak. Tapi saya kuliah dengan usaha saya sendiri yang sehingga ya apa sih, mempermudah orang tua juga. Orang tua tidak mengeluarkan biaya apa-apa. Bahkan ya apa sih yang kita dapat dari bidik misi, ya alhamdulillah lumayan lah. Teman-teman sudah mengetahui semua. Jadi motivasi saya dulu karena memang jujur saya berasal dari keluarga yang tidak mampu, sehingga tapi saya jujur punya kemauan untuk kuliah yang tinggi ya dulu. Saya masuk 2017 itu sampai benar-benar nyari gimana sih caranya kuliah gratis gitu loh. Nah, poinnya di situ. Teman-teman semua harus punya kemauan, khususnya yang SMA kelas 3 ya, yang lulus lah. Pokoknya kalian harus punya kemampuan untuk mau kuliah dulu gitu loh. Ketika ada hambatan terkait biaya, terkait ekonomi keluarga, nah kalian harus tahu bahwasanya banyak sekali beasiswa yang dapat menggratiskan kuliah kalian. Salah satunya adalah bidik misi. Nah, ada lagi, bidik misi itu bukan hanya untuk orang yang tidak mampu. Nah, mungkin yang dikatakan prestasi itu ya, karena teman-teman penerima bidik misi juga harus mempunyai potensi akademik yang baik. Itu yang mungkin yang dimaksud prestasinya, karena tidak sembarangan orang dapat diterima di bidik misi karena mereka tidak mampu ya, tapi punya catatan prestasi yang baik ketika masih sekolah. Dilihat grafik nilai kalian dari semester 1 sampai semester 5, bahkan ujian nasionalnya. Itu menjadi pertimbangan juga untuk diterima sebagai
penerima bidik misi. Itu sih, mungkin itu dulu, nanti silakan kalau ada yang mau tanya atau apa, kita diskusi. Oke ya Mas Edi, itu dulu, monggo yang lainnya. Oke, Terima kasih. Oke, baik Mas Ainul Yakin, terima kasih ini untuk pendahuluannya. Jadi bidik misi ini bukan prestasi gambarannya seperti itu ya, tapi bantuan dari pemerintah langsung untuk calon-calon mahasiswa yang kurang mampu atau kurang mampu dalam perekonomiannya. Jadi mungkin gambarannya ini siapa saja ini bisa mendapatkan bidik misi ini tersebut. Bukan hanya yang nilainya tinggi ataupun yang mendapatkan prestasi, tapi siapapun itu bisa mendapatkannya. Ini bagus sekali buat teman-teman yang belum kuliah, yang masih di meja SMA ataupun SMK, ataupun yang saat ini masih mencari-cari mau kemana kuliahnya. Ini bisa peluang ini, kesempatan ini bisa diraih. Selanjutnya akan saya sapa Mas Ari Subhi tadi karena terganggu karena jaringan. Coba saya sapa lagi Mas Ari Subhi, selamat malam. Selamat malam Mas Edi. Ya, baik Mas Ari, tadi sudah ada pendahuluan dari rekan-rekan yang lain. Motivasi ataupun pengalaman apa sih yang rekan alamin dahulu sebelum masuk ke ke universitas tersebut? Apa yang membuat Anda motivasi ataupun bagaimana mendapatkan peluang ini? Monggo Mas Ari Subhi. Baik, mohon maaf ya tadi terkendala jaringan. Nah, sebelumnya awalnya mungkin seperti anak SMK pada umumnya, keinginan untuk kerja awalnya. Tapi di kelas 3, kebimbangan itu datang. Apakah ingin melanjutkan kerja atau kuliah? Di situ awalnya saya benar-benar pengen kerja. Nah, ternyata ketika saya daftar kerja, tidak diterima. Alasannya karena waktu itu masih 17 tahun. Nah, itu sebenarnya pukulan berat buat saya karena harus menunda bekerja. Info waktu itu Kota Bandung mengadakan untuk Quratul Qutub. Saya sebenarnya udah pesimis duluan, juga bukan di Quratul Qutub, karena program studi Fakultas Agama Islam dan pesantren-pesantren. Nah, di situ sama panitia saya ditolak. Saya ditolak sama panitia, Mas, kok daftarnya FAI? Anda ini sudah punya keahlian di bidang lain. Nah, kebetulan waktu itu ada piagam prestasi di pas waktu MTS sama SMK di bidang matematika. Nah, kebetulan ada yang tingkat nasionalnya. Nah, di situ langsung ditawari oleh pihak kampus, Mas, gimana kalau pakainya beasiswa nasional? Ditawarkan bahwa beasiswa nasional itu untuk yang berprestasi di tingkat nasional. Feedbacknya apa buat kita? Oh, ternyata feedbacknya itu gratiskan full 100%, tanpa biaya sepeser pun. Tapi tidak mendapatkan itu ya, tidak mendapatkan sesuatu yang membahagiakan dari ATM. Nggak dapat. Kalau beasiswa nasional. Nah, baru saya menerima beasiswa itu J1 waktu itu, saya masih bisa menyesuaikan dengan kampus. Nah, alhamdulillah di selama perjalanan bidik misi masih diajukan sifatnya ke prodi. Saya kuliah saja. Bidik misi masih sifatnya diajukan karena ada bidik misi yang di awal, ada yang di ongoing. Nah, Tambahan jadi ya. yang sekarang juga ya. Mangga. Iya, jadi ada yang sebelum dan ada yang ketika sedang melaksanakan program pembelajaran, termasuk yang sekarang KIP kuliah.
Jadi yang teman-teman sekarang masih semester 3, semester 5 bisa ikut bidik misi pun yang sekarang KIP kuliah dengan 40.000 tambahan kuota. Nah, kuncinya apa? Kuncinya kita yang penting ikut dulu. Masalah diterima ternyata itu ke nasional untuk masuk. Saya sempat hal yang saya ingat dari dosen saya bahwa kalau kita menuju ke suatu tempat, bayangkan kita memegang center, kita mungkin ingin menyinari Jakarta, katakan kita ingin menyinari Jakarta. Kalau kita berandai-andai center kita yang sekarang kita pegang itu dari Brebes sampai Jakarta, itu nggak mungkin center kita sampai. Tapi coba telusuri jalan itu, sambil jalan, oh, ternyata ketemu titik terangnya, ternyata sampai Jakarta, sampai Bandung, Mas Enul sampai Semarang, dan lain sebagainya. Seperti itu mungkin. Monggo dilanjut. Luar biasa sekali Mas Ari Subhi. Jadi pertama mungkin masih ada pandangan untuk bekerja sebelum mendapatkan bantuan dari pemerintah. Nah, setelah kemarin ada pandangan untuk bekerja mungkin, tapi masih ada motivasi untuk kuliah. Keinginan yang sangat kuat dan motivasi yang sangat kuat ini yang akhirnya mengantarkan Mas Ari Subhi sampai berada di titik yang sangat luar biasa sekali sampai dengan ini. Nah, ini juga buat teman-teman rekan-rekan Nita yang lain, ini juga bisa buat gambaran ataupun motivasi rekan dan rekan Nita. Karena kesempatan dan peluang itu datang hanya satu kali. Ya. Maka jangan disia-siakan peluang ini. Selanjutnya kan saya sapa rekan Muhammad Fadli Ambar. Ini juga salah satu penerima bidik misi di Universitas IAIN Cirebon. Dan beliau juga selaku Wakil Sekretaris PAC IPNU Kecamatan Ketanggungan. Selamat malam, Mas Fadli. Selamat malam, Mas Edi dan rekan-rekan semuanya. Baik, rekan Mas Fadli, ini sangat luar biasa sekali jenengan. Jadi, jenengan juga mendapatkan beasiswa tahun 2019 di IAIN Cirebon. Ya. Apa sih yang buat Anda motivasi ataupun untuk mendapatkan peluang ini, bagaimana pengalamannya dulu, karena jangan dulu aktif banget di IPNU, ya kan? Bagaimana meluangkan waktu di IPNU, di sisi lain jangan harus mendapatkan kesempatan ini. Pengalamannya bagaimana, Mas Fadli? Monggo. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Kemudian saya mau sharing-sharing santai aja ya, karena mulai dari pengertian maupun udah dibahas panjang lebar oleh narasumber-narasumber sebelum saya. Jadi saya sedikit sharing mengenai proses masuknya saya di bidik misi. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu, saya Muhammad Fadli Ambar, lulusan tahun 2018. Jadi ketika 2018 saya memegang kartu bidik misi yang itu sifatnya pra kuliah. Jadi sebelum kuliah, kartu bidik misi bisa diajukan melalui beberapa jalur seperti SNMPTN, SBMPTN, kemudian ujian mandiri. Nah, di situ ya biasa saya itu anak gap, ya dulunya itu pernah mengajukan di UI 2 kali dan gagal. Kemudian itu tidak menjadi sebuah halangan. Jadi saya tetap nyari-nyari info mengenai info beasiswa. Dan kemudian alhamdulillah saya masuk kuliah di IAIN Syekh Nurjati pada tahun 2019 dan saya mendapatkan beasiswa bidik misi itu sifatnya istilah pas kuliah, berarti
pasca, berarti sudah mulai masuk, baru menerima seperti yang dijelaskan tadi Mas Ari Subhi. Ya Mas Ari. Jadi saya menerima bidik misi ketika saya sudah mulai aktif. Jadi pas saya ujian mandiri itu sempat ada kendala di rumah, kendala biasa, kendala istilahnya orang tua saya dan kakak-kakak saya, keluarga saya menanyakan hal mengenai biaya. Kok kuliahnya di sini, kenapa enggak yang deket aja? Kenapa di luar kota? Di luar kota kan biayanya ini dan itu panjang lebar. Dan kemudian saya di situ mulai resah. Dengan keresahan tersebut, akhirnya saya sedikit-sedikit mulai update mengenai info bidik misi. Satu hal yang menjadi istilahnya apa ya? Bukan mukjizat sih, sebuah rizki. Jadi rizki yang Allah turunkan kepada saya, bisa jadi ini sebuah barokah saya mengikuti Ibnu. Karena menurut saya Ibnu merupakan wasilah dari saya mendapatkan bidik misi tersebut. Jadi satu cerita menarik, yaitu ketika saya mendapatkan bidik misi itu saya sudah mulai aktif di Ibnu kemudian PMII. Lah, mungkin kalau saya di rumah di Ketanggungan belum mengikuti Ibnu, IPB, budaya atau adat kampus beda-beda, tapi saya di IAIN seperti itu, di PM, alhamdulillah di wadah-wadah Badan Otonom Nahdlatul Ulama itu sangat istilahnya sangat berperan di birokrasi kampus dan istilahnya apa ya, berpengaruh lah, ada orang-orang berpengaruh di situ, maka dari itu menjadi suatu wasilah. Dan kemudian setelah saya masuk dan alhamdulillah di dalam yang menerima bidik misi tersebut pun mungkin 30 nyampe 40% itu rata-rata aktivis PMII dan Ibnu. Lah, itu saja untuk dari saya, pesan dari saya, jangan buat rekan dan rekanita barangkali ada yang masih stay, itu pesan dari saya, tetap kuliah dimanapun, tetap di wadah Badan Otonom Nahdlatul Ulama, dan jangan lupa update info mengenai bidik misi. Terima kasih. Baik, rekan Fadul ini sangat luar biasa sekali pengalamannya. Jadi Mas Fadul ini pertama kali itu belum mendapatkan bantuan bidik misi ya, ataupun beasiswa bidik misi. Pertama masuk masih reguler biasa lah, setelah pasca kuliah baru mendapatkan. Nah, ini sebuah prestasi juga ya, ataupun kesempatan yang sangat baik. Nah, tadi juga pesannya sangat luar biasa sekali, dimanapun kita kuliah, kita jangan sampai dengan identitas diri kita berasal dari mana. Ketika kita dari rumah beribnu ataupun yang lainnya yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama, di kuliah pun harus juga aktif. Ya Mas Faduli, rekan Faduli. Baik, rekan dan rekanita semua yang menonton ataupun para narasumber, ini ada sedikit pertanyaan yang lumayan lah. Jadi kan ini rekan-rekan semua adalah penerima bidik misi semuanya. Nah, kalau dalam bidik misi ini kan berarti kita harus menjaga nilai kita ataupun IP kita. Dalam kuliah itu kan IP. Kita harus bisa menjaga IP kita, jangan sampai IP kita itu menurun, ya kan? Nah, bagaimana sih rekan-rekan semua ini yang sangat luar biasa sekali menjaga nilai IP tersebut, sedangkan rekan-rekan semua semuanya adalah aktivis, ya kan? Semuanya aktivis di Ibnu ataupun yang lainnya. Nah, bagaimana cara meluangkan waktunya untuk membagi, kemudian untuk belajar, kemudian untuk yang lainnya, itu kan sangat sulit sekali. Apalagi kalau misalkan kegiatan banyak sekali, ya kan, di organisasi banyak sekali kegiatan, kemudian di kuliahan juga aktif organisasi yang lain, kemudian bagaimana untuk membagi waktunya, ya, bagaimana tanggapan dari solusi dari teman-teman semua ataupun motivasi dari teman-teman semua untuk membagi waktunya. Monggo Mas Ari Subhi terlebih dahulu bisa disampaikan.
Baik, terima kasih Mas Edi. Oke. Jadi tadi perlu diluruskan ya bahwa seharusnya organisasi dan prestasi, organisasi dan pendidikan itu bukan merupakan suatu hambatan, tapi merupakan suatu jembatan. Karena apa? Karena dengan kita Mohon maaf Mas, mohon maaf rekan Ari, suaranya mungkin belum bisa didengar dari sini. Rekan Ari. Usul buat rekan Ari, nggak usah pakai headset, nggak apa-apa Mas. Lain, ya. Jadi berilmu pula. Tangan selanjutnya yakni ya. Terdengar Mas? Terdengar? Rekan Ari bisa mendengar suara saya? Ya, terdengar. Bisa? Ya. Oh ya. Oke. Nah, jadi perlu digarisbawahi bahwa organisasi tersebut jangan dijadikan sebagai hambatan, justru jadikan sebagai jembatan. Kenapa? Karena tentu kita yang berada di organisasi, kita selangkah lebih daripada teman-teman kita yang hanya belajar di kelas. Karena niatkan ketika kita berorganisasi sekaligus mencari ilmu. Ya. Kalaupun dapat yang lain selain ilmu, yaitu rezeki berarti. Nah, terus kemudian ketika kita berkuliah, pasti ada keinginan keras kuliah sambil bekerja mungkin teman-teman. Apalagi karena perlu diungkapkan ya bahwa bidik misi itu tidak, yang saya rasakan alur penyaluran bantuan itu tidak setiap bulan, tidak setiap minggu, tidak setiap bulan, tapi tiap semester. Nah, kebetulan waktu itu saya mendapatkan di akhir semester. Makanya bagaimana dalam selang waktu kuliah terus. Nah, maka dari itu selain diisi dengan organisasi, justru salah satu tantangannya yang waktu itu kebetulan saya hadapi, gimana caranya saya bisa itu. Nah, kebetulan sekaligus bekerja yang punya relevansi dengan yang saya sedang pelajari. Alhamdulillahnya, waktu pertama kali masuk, saya ditawari, ketika itu ditawari ada asisten kumon. Nah, kalau di sana nyebutnya asisten kumon. Asisten kumon itu salah satu lembaga pembelajaran, tapi berbasis pendidikan Jepang, yang mengajarkan pertama kali Mr. Torukumo. Nah, di situ alhamdulillahnya ketika selama gap dari situ ada. Terus bagaimana dengan cara mensiasati, bagaimana harus bekerja pula bagus, organisasi bagus, perkuliahan bagus, tidak terlalu gapnya jauh. Saya kuliah apa, kerjanya apa, organisasinya dia apa. Akhirnya kita akan mentok nggak punya kapabilitas atau kompetensi di suatu bidang. Halo Mas Ari, bisa mendengar suara saya? Ya, sangat luar biasa sekali ini jawaban dari Mas Ari. Jadi kita aktif di maksudnya kita aktif di organisasi ataupun di kuliah, itu adalah bukan sebuah hambatan ataupun yang lainnya. Ya. Intinya kita tetap belajar dan tetap semangat. Nah, kalau misalnya dari Mas Kamal sendiri, bagaimana tanggapan dari Mas Samsal Kamal terkait pertanyaan tadi? Bagaimana sih Anda mempertahankan nilai IP-nya biar nggak turun, sedangkan jenengan harus membagi waktu dengan organisasi, apalagi jenengan sebagai ketua PAC Bumi Ayu,
yang jadwalnya ataupun schedule itu sangat padat sekali. Apakah jenengan sendiri pernah IP-nya itu turun apa bagaimana? Coba dari rekan Kamal bagaimana pendapatnya? Ataupun Ya. Mas Edi bisa mendengar suara saya? Bisa mendengar, Mas. Terima kasih Mas Edi dan pembicara yang super lainnya. Saya melihat bahwa sebetulnya Ibnu itu tidak akan membuat kita kuliah jadi lama. Sebenarnya bikin kuliah lama itu kita sendiri. Kalau saya ingin menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang memang harus dilihat. Yang pertama adalah kamu kuliah itu untuk apa? Apakah kamu kuliah hanya untuk kuliah dok? Kamu kuliah apa betul-betul untuk mencari ilmu? Kamu kuliah hanya untuk mengisi waktu? Atau kamu kuliah hanya sebagai batu loncatanmu saja supaya atau lain sebagainya? Itu yang memang harus dilihat. Saya akui saya adalah penerima bidik misi dan saya juga aktif di organisasi. Itu mengalami yang Mas Kamal bisa mendengar suara saya, Mas Kamal? Halo, Mas Kamal. Aduh, jaringannya susah lagi ini. Terkendala jaringan, Mas Kamal. masih bisa dilanjutkan, Mas Edi? Ya, silakan Mas Kamal dilanjutkan. Tadi saya sampai mana ya? Oh ya, tadi saya bercerita sampai di Klatmat. Ini ceritanya sungguh menarik sekali. Waktu itu rekan trio masih kawannya itu berikan amanah kepada saya untuk menemani Mas Fatullah ikut dalam kegiatan Caraka Malam atau apa waktu itu. Tapi di jam 12 malam saya kabur dari tempat di Klatmat supaya saya tidak ikut ngisi Caraka Malam sama Mas Fatullah. Setelah saya sampai rumah, saya niatnya mau UAS jam 6 pagi, saya udah mandi, tapi saya ketiduran. Harusnya saya UAS itu jam 8 lebih 15, tapi saya bangun jam 10. Ternyata saya chat dosen, saya harus mengulang di kemudian hari. Saya saat ini mikir, oh, mugane kari nganggo Ibnu ke aja nglomboni. Kon oleh dolaning Ibnu tapi Ibnu aja nggo dolanan. Dan sebetulnya teman-teman itu supaya untuk organisasi teman-teman juga punya struktur organisasi. Jadi ketika ada kegiatan, manakala teman-teman ini tidak bisa. Karena saya adalah mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra. Ini ingin saya sampaikan. Bocah bidik misi lagi mikir, kapan bidik misi cair? Lagi dienteni kok, ora cair-cair. Yuh pada sinau sing apik lan sing bener. Eben bisa jadi penerus perjuangan bangsa sing ora keblinger. Ayo teman-teman sekalian, teman-teman harus tetap berpikir bahwa walaupun teman-teman itu nggak kuliah, walaupun teman-teman itu lulus SMA langsung bekerja, atau teman-teman lulus SMA langsung dagang, itu orang masalah. Karena demikian yang saya sampaikan adalah, yen kon wis lulus SMA, kalau kamu sudah lulus SMA, ada beberapa pertanyaan. Lulus SMA, 1, pan bojo karo sapa? Ya boleh. Ya. Pan kuliah ning endi? Pan kerja apa? Nganggur ngapain? Tinggal teman-teman memilih tuh. Lulus SMA mau ngapain? Mau kuliah, kerja, bojo, ataupun main nganggur.
nganggur jari neta kari ditelate ini anak hasilnya. Nah, begitu. Ayo silakan sama-sama untuk tetap belajar. Jargonnya Ibnu ke belajar, berjuang, dan bertakwa. Itu. Terima kasih. Mantap sekali rekan Kamal Asamsa. Luar biasa. Tadi jargonnya kata-katanya sangat makjub sekali. Jadi pengalaman jenengan sendiri ya rekan sangat luar biasa. Nah, untuk bagaimana mendapatkan mempertahankan nilai tersebut. Nah, tadi ada kata-kata yang sangat menarik sekali. Boleh kita berorganisasi di Ibnu atau main di Ibnu, tapi jangan buat untuk bermain-main. Ya, ini sangat luar biasa sekali. Mantap. Iya. Mungkin satu lagi saya akan sapa Mas Fadoli. Bagaimana tanggapan Mas Fadoli tentang ini? Bagaimana cara mempertahankan nilai tersebut, Mas Fadoli? Sedangkan jenengan sendiri aktif di organisasi. Ini soalnya ini biar untuk pandangan rekan-rekan kita yang lain, biar yang mau berkuliah kemudian aktif di organisasi biar nggak kebingungan ataupun membagi waktunya itu bagaimana? Monggo Mas Fadoli tanggapannya bagaimana? Ya, baik. Terima kasih atas waktunya untuk jawaban pertanyaan tadi sebenarnya sudah terjawab dari 3 narasumber yang luar biasa kali ini. Tapi saya sedikit menambahkan, meskipun saya bukan dari jurusan matematika, mari kita kalkulasikan realnya. Jadi kuliah, kalau kita berbicara mengenai kuliah, jadi kuliah itu sekitar, jadi kuliah itu sekitar ada 18 sampai 24 SKS, dan SKS itu bisa ditempuh perharinya sekitar 5 sampai 8 jam. Nah, 5 sampai 8 jam itu tidak tentu. Bisa pagi, bisa dimulai pagi jam 7, kemudian jam 8, ataupun bebas. Jadi tergantung kita dari mahasiswanya yang menghubungi dosen tersebut. Lah, untuk membagi waktu antara organisasi dan juga nilai IP yang untuk memenuhi syarat tersebut. Jadi kita tetap mengikuti MK yang sudah dijadwalkan. Kemudian pasti yang namanya di perkuliahan itu beda jauh dengan yang namanya SMA, SMK, dan lain sebagainya. Mungkin barangkali dari rekan dan rekanita yang masih stay dari SMA, SMK masih bingung dengan sistem perkuliahan. Jadi sedikit gambaran dari saya, sistem kegiatan perkuliahan itu sebenarnya agak nggak terlalu lama, kemudian istilahnya nggak terlalu menekankan mahasiswa. Bahkan ada dosen yang cuma ngasih materi kemudian ditinggal. Nah itu bisa kita manfaatkan waktu tersebut untuk sekedar kumpul-kumpul. Dan kumpul-kumpul di organisasi pun itu nggak nentu. Jadi seperti adanya Ibnu, kemudian PMII dan lain sebagainya. Kalau Ibnu sendiri di PAC sendiri, menurut saya mungkin hanya kita luangkan waktu per minggu sekali lah untuk sekedar kalau ada rapat-rapat dengan pengurus yang lainnya. Jadi di perkuliahan itu masih banyak waktu luang yang kita manfaatkan. Jadi kita sebagai mungkin nantinya akan masuk ke mahasiswa, istilahnya jangan jadi mahasiswa kupu-kupu lah, yang kuliah pulang. Jadi tetap mencari relasi, kita mencari pengalaman sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Baik, Mas Fadoli, ini sangat luar biasa sekali tadi penjelasannya. Jadi tadi kembali lagi intinya kita tetap semangat dalam belajar, jangan sampai jangan sampai menyia-nyiakan waktu intinya. Baik, rekan-rekan narasumber yang luar biasa, ini ada satu pertanyaan dari rekan ini di Facebook, ada yang bertanya, mungkin nanti bisa dijawab oleh rekan-rekan narasumber. Ini akan saya bacakan dari rekan Muhammad Fakihuddin. Ini mau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kenapa dari tahun 2017 sampai dengan 2019 beasiswanya hanya beasiswa bidik misi Kemendikti. Emang tidak ada beasiswa yang lain? Sekian, wassalamualaikum. Nah, mungkin karena kita mengambil narsumnya dari beberapa rekan-rekan Ibnu, yang mendapatkan bidik misi ini, mungkin ini ada pertanyaan dari rekan Muhammad Fakihuddin menanyakan apa tidak ada beasiswa yang lainnya selain bidik misi tersebut. Mungkin akan saya sampaikan rekan Ahmad Ainul Yakin, barangkali bisa menjawab. Monggo Mas Ahmad Ainul Yakin. Oke, baik Mas Edi, terima kasih. Pertanyaannya apa tadi? Kenapa dari tahun 2017 sampai 2019 beasiswanya bidik misi Kemendikti, gitu ya? Jadi sebenarnya maksud dari pertanyaannya apa dulu maksudnya saya pribadi kurang jelas gitu ya. Yang ditanyakan itu yang seperti apa? Baiklah, tapi nggak apa-apa. Akan coba saya jawab sebisa saya. Mohon maaf nanti kalau ada yang salah atau keliru. FYI ya, for your information, bahwasanya bidik misi itu ada dari tahun 2010. Dari zaman presidennya masih Pak SBY. Itu bidik misi pertama. Tahun 2010 sampai terakhir itu penerimanya ada di tahun 2018 kalau nggak salah. Iya ya. 2019 udah KIP kuliah atau masih bidik misi? Masih bidik misi. Lupa soalnya aku. Ya pokoknya itulah ya. Jadi kalau sekarang kan KIP kuliah ya. Nah, ngomongin kenapa sih yang ada bidik misi terus? Jadi memang kalau bagi kita ya, yang dulu itu kelas 3 SMK, khususnya saya pribadi, itu nyari beasiswa itu tidak gampang. Artinya kita mendapatkan informasi terkait beasiswa itu juga tidak gampang. Itu yang saya rasakan. Saya sekolah dulu di SMK Negeri 1 Bulakamba. Itu sekolah lumayan favorit lah, terkenal di Brebes. Tapi tujuan teman-teman yang sekolah di situ kan ya tidak untuk kuliah, tapi untuk kerja. Teman-teman saya kerja semua. Nah, itu yang pertama saya kesulitan mencari informasi tentang beasiswa. Dan saya rasa mayoritas teman-teman yang kelas 3 pun masih kesulitan sampai sekarang itu. Jadi apa sih beasiswa apa saja sih yang bisa kita gunakan untuk bisa kita lanjut kuliah dengan gratis. Nah, kebetulan yang paling terkenal, yang paling masyhur, dan yang memang sudah banyak motivasinya, itu dari bidik misi. Rekan ya yang tanya. Jadi, kenapa sih banyakan bidik misi? Ya, karena memang yang sudah terbukti, yang informasinya jelas dari Kemendikti pada saat itu memang itu bidik misi. Sebenarnya banyak sekali beasiswa di dunia perkuliahan. Bahkan yang mungkin teman-teman bisa ambil saat waktu mau masuk kuliah, seperti hal yang bidik misi. Contoh ada beasiswa itu Habibie Ainun yang punya yayasan Habibie Ainun, ada beasiswa di universitas-universitas tertentu, ada beasiswa tahfidz Quran di setiap universitas, bahkan insya Allah ada lah. Itu aslinya banyak banget beasiswa. Mungkin teman-teman mengetahui. Nah, beasiswa-beasiswa lain yang sifatnya ongoing juga nggak kalah banyak. Bidik misi, ada bidik misi ongoing atau bidik misi tambahan. Teman-teman bahkan ada yang mungkin mendapatkannya. Ada beasiswa PPA, Super Semar, ada dari beasiswa dari lembaga-lembaga atau instansi tertentu. Itu banyak sekali. Jadi, ya itu. Kalau jawaban dari saya, kenapa banyakkan bidik misi? Karena memang yang paling mudah, yang paling dapat dikerjakan pada saat itu ya bidik misi. Yang paling gampang lah intinya kita tinggal buka web bidik misinya, kita ngisi persyaratannya dan sebagainya. Oke. Main kalau kita prestasi kita bagus ketika sekolah, ya diterima. Tapi untuk khususnya anak-anak kelas 3 ya, silakan cari beasiswa apapun, dimanapun tempatnya,
intinya usahakan dulu bahwasanya kalian bisa kuliah gratis. Itu sih. Baik, rekan Ainul Yakin, luar biasa tadi penjelasannya. Jadi aslinya itu beasiswa itu banyak banget ya. Di kampus manapun pasti ada. Ya, cuman karena yang mudah didapatkan itu adalah bidik misi, jadi mungkin kebanyakan adalah dari bidik misi. Nah, barangkali dari narsum yang lain, Mas Ari Subhi, Mas Fadoli, atau Mas Kamal, barangkali ada tambahan? Silahkan bisa menambahkan. Mas Ari Subhi? Belum connect. Baik. Terdengar Mas Edi? Ya, Mas Ari Subhi, silahkan bisa menambahkan. Iya. Secara keseluruhan memang yang sepengetahuan saya sama dengan yang Mas Ainul sampaikan. Nah, dan di beberapa wilayah, di beberapa kota ada beasiswa yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah. Seperti contoh di Kota Bandung sendiri, ada namanya beasiswa bawaku. Beasiswa bawaku dengan syaratnya salah satunya itu mempunyai KTP Kota Bandung, dan yang penting orang tuanya bukan PNS. Orang Bandung KTP Bandung, orang tua bukan PNS, nah sudah bisa diterima. Terus juga karena terus kemudian ada beasiswa gubernur, pun sama beasiswa gubernur, itu yang terpenting punya KTP Jawa Barat. Nah, kemudian selebihnya itu. Nah, seperti yang lain, seperti tadi yang disampaikan, tapi kalau jarum dari prodinya harus A. Itu. Terus kemudian terakhir lain. Mohon maaf, Mas Ari, suaranya ya dibuka. Rekan Ari bisa dilanjutkan? Halo, rekan Ari, bisa mendengar suara saya? Rekan? Sinyal mungkin. Oke, baik. Mungkin rekan Ari tadi sudah menyampaikan, ini terputus lagi oleh jaringan. Jadi tadi rekan ya, sudah disampaikan oleh rekan Ainul Yakin tadi bahwasanya banyak banget beasiswa ataupun yang lainnya yang semacam bantuan untuk kuliah. Tadi Mas Ari juga menyampaikan bahwasanya di Bandung sendiri itu ada beasiswa ya untuk yang wilayah Bandung, Kota Bandung, ataupun yang itu asalkan punya KTP dari KTP asli domisili Bandung. Baik, rekan-rekan semua, ini Mas Faduli barangkali mau menambahkan atau bagaimana? Sedikit menambahkan. Siap. Jadi mungkin kenapa kok dari 2017 sampai 2019 mungkin dari itu pemantiknya dari bidik misi semua, karena satu ya kuota yang digelontarkan pemerintah itu tidak tanggung-tanggung. Sekitar ratusan ribu mahasiswa itu yang tersebar dari PTN maupun PTS. Kemudian sedikit pengalaman dari SDN, entah lupa bagaimana lolos seleksi dan Halo Mas Fadoli, bisa dilanjutkan? Ya, lanjut. Jadi seperti tadi, jadi yang disampaikan beberapa pemantik yang lain bahwa beasiswa itu banyak, tinggal kitanya yang sering-sering aktif lah. Satu yang bisa jadi itu
pesannya itu saya sendiri kemarin ketika 2019 itu menerima 2 bidik misi yang bukan bidik misi, satunya dari lembaga apa gitu. Tapi syaratnya satu, nggak boleh menerima dari beasiswa yang lain. Jadi buat teman-teman yang ngejar beasiswa itu istilahnya kalau bahasa sininya jangan maruk lah. Kalau kita menerima beasiswa ya udah satu aja. Toh mungkin banyak dari lembaga-lembaga yang lain ada yang bisa meluang. Masih nyambung? Mas Edi? Ya, masih bisa dilanjutkan. Iya. Jadi istilahnya itu kalau dari saya jangan maruk. Kalau toh kita menerima beberapa bidik misi, mungkin ada salah satu lembaga atau yayasan yang itu tidak melarang mahasiswa penerima beasiswa tersebut boleh double-double atau yang lainnya boleh double-double, itu kita kalau bisa tetap satu, jangan maruk. Kita bisa istilahnya bagi dengan mahasiswa yang lebih berhak. Terima kasih. Baik, rekan Pak Doli, ini tadi juga ada lagi tambahan ya. Pokoknya itu intinya ketika ada peluang dimanapun kita harus ambil, jangan sia-siakan peluang tersebut ya Mas Pak Doli. Terima kasih Mas Pak Doli. Terima kasih narasumber semuanya yang sangat luar biasa. Ini ada pertanyaan lagi ini, tapi mungkin ini di luar pembahasan kita. Ya. Ini ada pertanyaan dari rekan dari pimpinan komisariat malah. Ini ada dari rekan komisariat, pimpinan komisariat SMK Arsi Larangan. Ini pertanyaannya, kenapa masyarakat banyak yang bilang bahwa IPNU dan IPPNU itu kontak jodoh? Mohon pencerahannya. Nah, mungkin ini akan saya akan saya tanyakan langsung kepada rekan ketua, karena rekan ketua juga masih bersama kita. Mungkin ketua bisa memberikan jawaban atau pencerahannya terkait pertanyaan tadi. Monggo rekan ketua. Sebelumnya terima kasih buat rekan dari SMK Arsi yang saya lihat selalu menjadi penonton ketika kita mengadakan diskusi-diskusi online. Partisipan kita yang perlu apresiasi baik. Untuk apa? Ya tadi untuk terima kasih buat rekan dari SMK Arsi yang selalu menonton dan selalu mensupport kami ketika mengadakan diskusi online. Pertanyaan yang selalu mungkin ya sering kita dengar untuk para pengurus sering kita dengar ketika memang kita langsung terjun ke masyarakat ya. Buat banyak gerombolan ya kan, teman-teman pelajar, rekan-rekan kita sering mengadakan kegiatan bareng. Kemudian ada yang sedikit menyelentik telinga kita ketika memang IPNU dan IPPNU dijadikan tempat untuk mencari jodoh ataupun menemukan kontak-kontak jodoh mereka. Pada dasarnya memang menemukan ataupun mencari itu memang bukan tujuan kami secara organisasi, ya kan? Karena memang tujuan kami sebagai organisasi ya kita melakukan kaderisasi. Salah satunya di dalamnya kita menciarkan kegiatan-kegiatan akidah Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah. Kemudian di situ mungkin ada yang pernah bilang juga, ada yang pernah menjawab juga ketika kita memang di situ menemukan jodoh ataupun menemukan pasangan, yaitu sebagai bonus. Tapi yang selalu kami tekankan, khususnya teman-teman instruktur, karena mereka memang secara langsung mengkader ataupun merekrut pengurus calon-calon kader-kader baru lewat kaderisasi, yang ditekankan adalah bagaimana cara kita mengetahui dan kita bisa mengenal diri kita bahwa kita itu adalah orang NU, bahwa diri kita adalah IPNU, ataupun yang rekan kita bahwa diri kita adalah IPPNU. Bukan bagaimana cara kita
mencari jodoh ataupun menemukan pasangan. Dan memang kalau misalkan dilalah salah satu atau beberapa orang yang itu menemukan, ya itu adalah bonus, anggap saja sebagai bonus, bukan sebagai tujuan utama gitu loh. Jadi banyak juga kok yang memang dengan teman-teman ataupun rekan-rekan yang biasa kita sering ngopi bareng, ngobrol bareng, mereka dengan sengaja menutup circle ataupun hubungan mencari kontak jodoh itu di dalam circle organisasi IPNU dan IPPNU. Mereka mencari dari circle-circle yang lain, dari lingkungan-lingkungan yang lain di luar organisasi. Jadi ya mungkin itu sebatas pemikiran dari masyarakat, dan memang kita selalu untuk membawa apa sih misi kita. Ternyata bukan itu loh misi kita. Misi kita adalah yang tertera di dalam organisasi kami, ya kita kaderisasi, kemudian bagaimana kita memasyarakatkan dan mengenalkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah melalui cara-cara kami di IPNU dan IPPNU. Mungkin itu ya untuk rekan dan rekan kita SMK Arsi yang selalu senantiasa setia menemani kita ketika diskusi online dengan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Kemudian sambil mumpung saya sedang berbicara juga, sambil ikut bertanya kepada para narasumber yang alhamdulillah sampai detik ini masih stay. Kemungkinan juga ada beberapa yang sering masuk keluar masuk itu karena gangguan dari jaringan. Saya mau tanya, karena seperti ini, melihat kondisi di Kabupaten Brebes khususnya, karena mayoritas yang menjadi pengurus IPNU dari tingkatan ranting, kemudian PAC, dan dari cabang, itu adalah mayoritas kebanyakan pelajar-pelajar SMA, baik yang masih kelas 1 ataupun sekarang sudah kelas 3. Nah, mungkin dengan adanya diskusi ini, target audiens kami, target penonton kami adalah mereka-mereka yang sedang kebingungan dalam arti ingin melanjutkan tadi yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas rekan Ari juga, ya kan, ada kebimbangan mau kerja ataupun kuliah. Nah, itu yang menjadi target kami sebenarnya. Bagaimana sih caranya, apa yang harus dipersiapkan oleh para pelajar-pelajar yang sekarang masih duduk di bangku SLTA atau sederajat untuk bisa mempersiapkan dirinya agar matang, agar pede, agar bisa mendapatkan beasiswa, baik bidik misi maupun beasiswa-beasiswa yang lain. Tadi juga rekan Ainul Yakin juga menjelaskan bahwa bidik misi itu harus melihat hasil semester per semesternya harus meningkat, ya kan? Tidak boleh turun. Nah, itu apa sebenarnya yang harus memang dipersiapkan untuk menerima, agar mereka itu bisa menerima beasiswa, entah itu beasiswa bidik misi ataupun beasiswa yang lain. Kemudian itu pertanyaannya. Kemudian ada target yang lain dengan diadakannya diskusi kali ini, ya kan? Dengan melihat kita kondisi banyak pelajar SLTA yang kebingungan, mereka harus mencari kuliah di mana, kemudian mereka harus mendapatkan beasiswa apa. Nah, kira-kira dari rekan-rekan narasumber yang malam hari ini aktif, yang hari ini ikut bergabung bersama kami, itu kira-kira apakah rekan-rekan itu siap? Apakah rekan-rekan itu siap untuk memberikan informasi dan edukasi bagi para rekan-rekan ataupun rekanita IPNU dan IPPNU khususnya, memberikan pandangan nantinya ketika mereka ada yang bingung, rekan dan rekanita yang hari ini jadi narasumber, apakah rekan-rekan itu siap memberikan edukasi kepada mereka? Karena saya yakin ini sangat menarik dan ini menjadi PR kita semua ya, karena banyak sekali rekan-rekan pelajar yang ingin kuliah tapi bingung beasiswanya seperti apa, kemudian beasiswanya dapat dari mana, ya kan? Mungkin kalau misalkan rekan-rekan narasumber yang sekarang jadi mahasiswa sudah banyak tahu kan, beasiswa itu sangat banyak linknya, sangat banyak jaringannya. Nah, kira-kira saya tantang nih rekan-rekan narasumber, apakah siap dan bersedia itu memberikan informasi dan edukasi sewaktu-waktu ketika teman-teman atau rekan dan rekanita PC IPNU Kabupaten Brebes ada yang meminta bantuan dan memberikan edukasi terkait dengan beasiswa-beasiswa yang ada. Terima kasih dari saya.
kembali ke moderator, Mas Edi. Terima kasih rekan ketua tadi atas jawabannya. Yang pertama, jadi ya rekan yang dari Komisariat SMK Arsy itu tadi jawaban langsung dari rekan ketua bahwasanya tujuan kita IPNU yang sesuai dengan yang tertuang dalam visi misi yaitu belajar dan pengadilan. Nah, juga tadi disampaikan oleh ketua ada pertanyaan langsung dari rekan ketua, ada 2 pertanyaan, ya kan? Mungkin akan langsung dijawab oleh Mas Aris Behi yang ada di Uninus Bandung. Monggo. Mas Ari bisa mendengar suara saya? Mas Ari, kayaknya jaringannya belum normal ini, masih terputus-putus suaranya. Mas Ari, bisa mendengar suara saya? Ya, mohon maaf, rekan-rekan semua, di jaringannya masih ada gangguan di Mas Ari. Mungkin Mas Ainul yang ada di UNES Semarang, bagaimana tanggapan jenengan terkait pertanyaan dari rekan Faik tadi, caranya untuk pelajar yang untuk agar pede mendapatkan beasiswa tersebut. Monggo Mas Ainul Yakin. Oke, menarik ya dari rekan ketua. Jadi ini bukan pertanyaan sebenarnya, tapi sindiran atau dorongan ya untuk kita yang sudah kuliah bikin forum. Ini menarik sekali, benar. Saya tertantang ini. Ketua, nanti kita bikin forum itu ya. Jadi baik sekali dan saya sangat setuju, sangat menerima, bahkan ya ketika ada yang minta tolong atau bahkan sekedar nanya-nanya tentang beasiswa, sangat welcome. Siapa saja silakan hubungi saya pribadi atau melalui PC IPNU Kabupaten Brebes ya. Nanti silakanlah Mas Pak komunikasikan dengan lembaga SCC-nya ya biar bekerja. Student Center Krisisnya, intinya yang berkaitan dengan kepelajaran lah itu. Soalnya memang kalau anak-anak IPNU ya atau apa itu harusnya selalu terkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Sekabupaten Brebes harusnya loh. Ini artinya gini, saya sering jujur saja saya sering kayak memberikan bantuan dalam artian ketika ada anak Brebes ya, entah itu anak IPNU atau anak di luar IPNU, ketika ingin melakukan tes itu tes ya, jadi itu hari H pelaksanaan ketika mereka ingin tes SBMPTN atau apapun itu yang berkaitan dengan kuliah dan lokasinya di kampus saya UNES Semarang, itu pasti saya bantu. Walaupun bantunya ya kayak udah tidur di kos saya aja gitu, itu lumayan lah. Jadi ini menarik sekali, apalagi kalau kita bisa bantu dengan mempersiapkan untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Jadi kalau saya sih welcome dan saya tertantang untuk buat forum itu. Nanti dikomunikasikan saja lah ya. Saya yakin anak-anak Brebes, maksudnya kader IPNU PPNU yang mayoritas masih pelajar ya, itu sangat membutuhkan, apalagi mentornya adalah sesama di organisasi itu ya. Kalian pokoknya yang setuju kita bikin wadah, bikin forum, komen di bawah. Itu aja dari aku, monggo ada tanggapan lain. Oke, baik Mas Ainul Yakin, luar biasa sekali. Jadi ini salah satu narasumber sudah siap untuk mencarikan ataupun membantu rekan-rekan nanti yang akan yang ingin kuliah ya, bisa membantu mencarikan peluang ataupun kesempatan tersebut. Mas Faduli barangkali bisa menambahkan
pertanyaan dari rekan ketua, biar bagaimana caranya untuk teman-teman atau rekan-rekan yang mau kuliah biar pede untuk mendapatkan beasiswa tersebut, atau jenengan siap tidak untuk memberikan edukasi untuk rekan-rekan yang mau melanjutkan. Monggo rekan Fatuli. Ya, terima kasih atas waktunya. Kalau dari saya sih mungkin setelah ini benar apa kata tadi Mas Ainul Yakin ya, forum tetap berjalan, entah itu bisa dilanjutkan lewat WA. Kalau usul dari saya sih dari PC IPNU itu atau dari PAC bisa turun ke PAC yang lain, itu mungkin bisa ada yang namanya grup WA lah, istilahnya grup WA, yaitu calon maba 2020 ya, Camaba 2020, kemudian di situ dimasukkan kemudian di situ dicantumkan dari pengurus PC IPNU, kemudian dari rekan-rekan IPNU yang sudah terjaring beasiswa manapun. Jadi setelah forum ini masih ada forum selanjutnya entah itu di WA, kemudian dibikin calon mahasiswa baru 2020. Lah di situ barangkali ada yang mau nanya, kan bisa kita cari mentor-mentor yang lain yang sudah menerima beasiswa. Itu aja sih. Terima kasih. Siap, terima kasih Mas Faduli. Jadi intinya kita siap ya untuk menampung ataupun membantu rekan-rekan yang ingin melanjutkan kuliah. Nanti kita bikin grup baru Mas untuk teman-teman yang ingin melanjutkan. Nanti tinggal kita bikin grup, kemudian kita share mungkin ya. Terus ya kita cari siapa saja yang ingin melanjutkan, kita masukkan ke grup tersebut. Nanti mungkin langsung Mas Enul atau Mas Faduli yang akan langsung membantu rekan-rekan yang akan melanjutkan untuk kuliah mendapatkan bidik misi tersebut. Baik rekan-rekan semua, karena ini masih ada gangguan jaringan di rekan Ari Subhi dan rekan yang lain, jadi masih keluar masuk. Ini ada pertanyaan lagi. Ini dari rekan Nita. Pertanyaannya, terima kasih kepada narasumber pada malam hari ini, temanya sangat bagus. Saya ingin bertanya, kira-kira poin apa dalam diri mas-mas ataupun rekan Halo. Sorry ya, jadi mungkin hostnya kehabisan quote atau gimana. Saya juga jadi kita lanjut ya. Lanjut. Oke. Tadi kan pertanyaannya adalah apa sih? Apa yang dirasa ya? Salah satu poin yang dirasa menjadi apa sih untuk mendapatkan beasiswa gitulah ya. Sebenarnya banyak poin untuk mendapatkan beasiswa itu. Yang paling penting kita itu apa sih? Mengikuti alurnya, melengkapi persyaratannya untuk mendapatkan beasiswa itu. Karena ya semua itu penting gitu loh. Karena yang menentukan beasiswa itu
lengkap tidaknya kita mengikuti alur itu. Aku sebutin aja ya persyaratan bidik misi ini yang memang real ada di linknya juga. Yang pertama adalah jelas itu terkait ekonomi, mungkin bagi kalian yang ekonominya kurang mampu itu masuki persyaratan. Kemudian kalian lolos tes masuk di perguruan tingginya, karena kalian daftar bidik misi, kalau kalian tesnya saja nggak lolos, ya percuma, kalian nggak bakal lolos bidik misinya. Kemudian memiliki riwayat akademik yang baik ketika di sekolah dari semester 1 sampai semester 5, dari kelas 10 maksudnya, dari kelas 10 semester 1 sampai kelas 11, kelas 12, sampai semester 5, kelas 12. Itu kalian punya grafik yang baik di nilainya. Artinya grafik kalian naik lah. Tidak malah menurun, itu sangat tidak direkomendasikan untuk menjadi penerima bidik misi, karena yang kita cari ya nantinya kan tujuannya kan untuk bisa berkreasi. Doa orang tua atau apa. Karena sekuat usaha kita, sebanyak apapun usaha kita tanpa doa orang tua ya mustahil lah. Intinya itu sih. Pokoknya kalau pengen dapat beasiswa ya usaha dulu, ikhtiar lah. Kalau bahasa kayak gitunya ikhtiar, baru tawakal, doa. Intinya itu sih. Kalau poin-poin yang lain nggak tahu yang dimaksud poin apa. Tapi kalau saranku silakan lengkapi, ikuti alur yang ada. Insya Allah diterima. Itu dari saya, monggo dari yang lain. Baik, terima kasih Mas Ainul. Ya, luar biasa tadi penjelasannya. Luar biasa lah, panjang lebar. Monggo selanjutnya dari narasumber yang lain, barangkali ada yang mau menambahkan terkait dengan bisa mendengar suara saya, Mas Ari? Bisa, Mas Edi? Siap. Tadi ada pertanyaan Mas Ari, barangkali bisa menambahkan jawabannya. Boleh diulang, tadi saya baru masuk, baru bergabung lagi. Siap. Jadi tadi ada pertanyaan, poin apa dalam diri rekan-rekan narasumber semua yang dirasa menjadi salah satu poin dalam mendapatkan beasiswa? Bisa dipahami, Mas? Ya, mungkin tidak jauh berbeda mungkin dari yang sebelumnya sudah dibicarakan, tapi salah satu yang terpenting dalam ikhtiar ya, lahiriahnya. Kalau doa tentu pasti harus minta doa orang tua. Nah, ikhtiar lahir, cari informasi dan jangan musuh terbesar kita. Monggo bisa dilanjutkan. Mas Ari masih bisa tersambung? Monggo bisa dilanjutkan. Masih? Ya, silakan dilanjutkan Mas Ari. Tadi Mohon maaf rekan-rekan, mungkin masih ada gangguan jaringan lagi di rekan Ari.
Suaranya masih putus nyambung. Mohon maaf. Mungkin jaringannya agak susah di Ya, sana. jadi yang dengan malas 1 kali 2 kali terus mencoba dan mencoba. Jangan malas sampai ke apapun. Terdengar Mas Edi? Ya, siap. Masih belum ya? Masih terdengar Mas Ari. Oh ya. Bisa tadi yang saya sampaikan berarti tidak terdengar ya Mas Edi? Ya, silakan bisa disampaikan lagi Mas. Ya. Poinnya untuk usaha lahiriah jangan malas. Simple saja. Luar biasa. Jadi intinya kita tetap belajar, jangan malas, dan doa pasti tentunya ya. Mas Fadoli sendiri bagaimana? Ada tambahan menanggapi pertanyaan tadi? Cukup Mas, sudah mewakili. Oke, siap. Terima kasih Mas. Rekan-rekan semua narasumber yang sangat luar biasa sekali. Sampai malam ini kita mungkin jadwalnya sampai jam 10. Kita sisa waktu 15 menit lagi mungkin akan selesai. Pertanyaan terakhir mungkin Mas dari saya. Ini kan untuk teman-teman yang saat ini sedang mencari universitas ataupun kampus-kampus untuk kuliah. Nah, apa sih yang rekan-rekan rasakan ketika pertama kali masuk kuliah, kemudian di kuliah kan di kampus kan tentunya banyak banget organisasi-organisasi yang selain IPNU. Nah, bagaimana tanggapan rekan-rekan semuanya untuk biar tidak salah masuk ke organisasi-organisasi selain IPNU? Monggo Mas Fadoli terlebih dahulu mungkin. Baik, terima kasih atas waktunya. Kalau dari saya sendiri, untuk rekan dan rekanita yang masih stay, yang masih mau beranjak menuju ke dunia perkuliahan, satu hal yang perlu kita pegang bahwasanya kita mesti sadar dan menyadari bahwa kita lahir dari anak kandung Nahdlatul Ulama yang di mana itu merupakan wadah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita tetap berpegang dan berpedoman di Ahlus Sunnah wal Jamaah dimanapun kita kuliah. Karena itu bisa menjadi fondasi untuk kita menghadapi di dunia perkuliahan. Karena menurut kabar banyak sekali yang beredar bahwa Hizbut Tahrir dan lain sebagainya yang khilafah itu masih bergerak masif di PTN-PTN. Jadi untuk rekan dan rekanita IPNU IPPNU tetap berpedoman bahwa ke Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian jangan lupa untuk mencari relasi sebanyak-banyaknya selagi pada organisasi tersebut tidak bertolak belakang dengan Ahlussunnah wal Jamaah, kita tetap mengikutinya. Dengan syarat kalau ada orang yang berbeda dengan kita dalam tanda kutip bukan Ahlussunnah wal Jamaah, kita tetap toleransi. Intinya jangan istilah bahasa berbese orang sangat toni bahwa ke dengan wong NU, istilahnya kita tetap mengikuti alur budaya atau antropologi wilayah kampus. Terima kasih. Terima kasih Mas Fadoli, luar biasa sekali. Intinya tadi dari Mas Fadoli ketika kita pertama masuk kuliah, ya pedoman kita, landasan kita, tetap kita pegang teguh, jangan sampai kita lepas. Ya Mas Fadoli. Mungkin dari Mas Ainul sendiri yang posisinya sedang kuliah di Universitas Negeri Semarang, tentunya kan di kampus negeri ini banyak sekali ya kan, bukan hanya IPNU ataupun PMI saja, tapi kan banyak organisasi-organisasi yang lain yang di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Monggo barangkali ada gambaran ataupun bagaimana Mas Ainul yakin? Organisasi di luar NU ya banyak, yang dalam naungan NU apa sih kalau bisa dibilang IPNU, PPNU sama PMI doang, semuanya di luar NU dong. Intinya ya
kalau yang kita bicarakan masalah apa sih yang menyerumus ke khilafah ya, antek-antek HTI dan sebagainya. Ya pasti ada lah, apalagi kampus kelas UNES ya, maksudnya ya menjadi salah satu incaran lah untuk mereka. Banyak, teman-teman saya banyak yang ikut-ikutan seperti itu, banyak sekali. Tapi ya lanjut, bagaimana kita menyikapinya benar dulu ya, biasa saja. Yang mau ikut ya silakan, toh khilafah juga bagus kan, khilafah kan perintah Allah. Walaupun kita tidak menyukai atau kita tidak mengikuti, ya bukan berarti kita harus membenci. Itu yang pertama, sikap kita terhadap organisasi-organisasi di luar NU. Kemudian harus seperti apa lagi kader IPNU atau kita yang berada di naungan NU tetapi kuliah ya di perguruan tinggi. Ya harus aktif. Anak-anak NU aktifnya jangan hanya di organisasi NU. Yo ning omah wis IPNUan, ning UNES IPNUan meneh piye? Kan bahasane ngono. Yo maka dari itu ya saya di kampus ikut organisasi lain kayak BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Wah, rada ngeri deh. Intinya ya sudah lah dijelaskan kayak Mas Ari tadi. Kon ning omah ki belajar agama, masa kuliah juga jurusan agama mana ya? Ya matematika beres. Begitupun dengan organisasi. Wis ning omah IPNUan, ning UNES IPNUan meneh. Gopo. Nah, makanya gue Mas Ferry ndeleng rame. Kenapa nyong orang aktif IPNUan ning UNES karena kayak gue Mas. Wis IPNUanku cukup ning Brebes bae. Ning UNES wayahe mengeksplor ana BEM ana sebagainya. Jadi ya jadi wong NU ngerti kabeh lah intine kuwi. Ning BEM juga ilmune rak kalah. Dhewe kene iki melu-melu. Ya wis akeh lah intine pesan dari saya ya. Ketika kalian sudah kuliah jangan sampai kalian nganggur. Artinya cuma kuliah saja. Tetapi bergabunglah dengan organisasi maka kalian akan mengenal jauh lebih banyak teman, kalian akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang mungkin tidak bisa dirasakan oleh mahasiswa biasa. Intinya itu kalian harus aktif, jangan jadi mahasiswa yang biasa-biasa saja karena anak-anak NU ke depan akan menjadi pemimpin-pemimpin di Indonesia. Amin. Itu saja dari saya Mas Edi, terima kasih. Luar biasa sekali Mas Ainul Yakin. Mantap ini. Ya, jadi dari Mas Ainul itu sangat luar biasa sekali ya. Tentunya tadi ketika kita di Brebes ataupun di rumah sudah IPNUan, ketika kita keluar, yuk kita cari literasi yang lain, cari yang lain, jangan sama terus. Coba yang lainnya. Nah, ini juga motivasi juga buat kita semua. Nah, intinya dari semua itu adalah kita harus tetap pedoman kita ya, landasan kita jangan sampai tergoncang atau teralihkan. Nah, Mas Ari Subih sendiri bagaimana tanggapannya terkait tadi di Unimis Bandung ketika awal masuk kuliah? Apakah pernah mendapatkan mau masuk ke organisasi yang lain apa langsung bertemu dengan IPNU? Dapat didengar Mas dari saya Mas? Ya, dapat didengar suaranya. Terdengar. Terdengar. Okay. Ya, oke. Dari saya pribadi, saya pikir kalau kita sudah punya bekal yang cukup, apa sama justru kita ke organisasi lain, artinya kita membawa nama itu seperti apa. Ya. Jadi untuk teman-teman yang lain, bisa jadi kita yang berasal dari IPNU, dari NU, lebih dikenalnya itu akan menjadi cerminan. Nah, jadi ada beban tersendiri atau amanah tersendiri sebenarnya berkecimpung di dunia selain NU, maka akan jadi cerminan. Oh, orang NU itu seperti itu ya, orang IPNU seperti itu ya. Nah,
itu yang akan jadi perangai yang akan dinilai. Jadi sangat bagus misalkan kita ingin ikut organisasi di luar NU, asalkan kita sudah dengan KNU, karena ada ya, wah ini di luar organisasi akan menebarkan virus-virus NU ke teman-teman yang lain. Jadi oh seperti itu toh orang NU ganteng-ganteng, nyawangnya kepenak, ngomongnya adem, orang senang demo. Ya kayak aku apa kuliah yes prestasi yes ya. Aku aja antipati karo organisasi lain. Justru anane dewek neng dunia salah sijine acenya itu kolaborasi. Jadi kalau kita hanya di NU saja itu artinya menutup diri, seperti itu. Monggo. Mantap, rekan Ari. Luar biasa sekali. Baik, rekan-rekan semua, rekan-rekan narasumber, mungkin waktunya karena kita jadwal sampai jam 10, kita tinggal sudah jam 9 lebih 55 menit, tinggal 5 menit lagi. Mungkin statement terakhir ataupun kesan terakhir rekan-rekan narasumber untuk rekan-rekan yang sedang menonton. Oh, mohon maaf. Sebelum statement terakhir, mungkin ini ada pertanyaan. Oh ya, ini mungkin saya menambahkan saja. Ini ada komentar di Facebook dari Munir Al-Qasam. Saya berharap jajaran PC IPNU IPPNU bisa mengawal dan mendata bagi rekan dan rekan kita yang semangat kuliah tapi tidak punya biaya supaya bisa kuliah jalur beasiswa. Ya, baik rekan Munir Al-Qasam tadi sudah disampaikan sejak awal. Kami setelah diskusi ini dari kami pimpinan cabang dan beberapa narasumber yang ada yang hadir malam hari ini, kita semua siap untuk menampung ataupun membantu rekan-rekan ataupun kader-kader IPNU IPPNU Kabupaten Brebes yang semangat untuk kuliah. Ya, kita nanti kita akan bikin grup untuk rekan-rekan yang ingin melanjutkan kuliah. Mungkin itu rekan Munir Al-Qasam. Selanjutnya mungkin di sisa waktu yang terakhir rekan-rekan narasumber barangkali ada statement terakhir ataupun kesan terakhir untuk rekan-rekan yang hari ini yang malam ini sedang menonton. Monggo diawali dari rekan Mas Fadli, rekan Fadli, monggo silakan. Statement terakhirnya apa untuk pesan-pesan rekan dan rekan kita? Ya, terima kasih untuk pesan terakhir dari saya rekan dan rekan kita yang masih stay atau gimana. Pesan terakhir dari saya yaitu yang pertama tetap istilahnya tetap update mengenai info-info beasiswa bagi teman-teman yang membutuhkan beasiswa, tetap update, tetap pantengin beasiswa, dan doa jangan lupa, itu yang yang utama. Kemudian seperti yang dijelaskan panjang lebar bahwa yang tadi dijelaskan di sesi terakhir yaitu tidak ada alasan kita untuk meninggalkan suatu wadah Nahdlatul Ulama karena ekstra dengan intra itu berbeda. Seperti BEM, kemudian himpunan mahasiswa jurusan dan lain sebagainya itu intra. Kemudian ekstra itu ada IPNU dan PMII. Lah, wadah Nahdlatul Ulama itu ada di Banomnya. Jadi untuk kita menjaga Ahlussunnah wal Jamaah itu ada yang namanya nilai dasar pergerakan yang dimana itu satu tujuan yaitu mengemban aswaja dan menjaga cita-cita kemerdekaan. Di situ kalau kita kalau saya sendiri telaah di nilai dasar pergerakan di organisasi lain itu tidak ada. Itu kenapa alasan saya mengambil ekstra tetap di dalam wadah Nahdlatul Ulama. Mungkin setiap orang mempunyai prinsip, tapi saran saya
buat teman-teman yang lulus bingung mencari wadah dan sebagainya, intra kalau bisa tetap ikuti untuk kita mengeksplor, untuk kita istilahnya memberikan, oh ini loh orang NU seperti yang dikatakan Mas Ainul dan Mas Ari Subhi, kita istilahnya memberi contoh, kemudian menebarkan virus. Dan kemudian kalau saran dari saya itu ekstra di setiap perkuliahan kan ada yang namanya organisasi ekstra. Nah kalau menurut saya kalau ada yang namanya PMI atau IPNU itu kalau bisa tetap mengikuti, karena bagaimanapun juga itu merupakan usaha dari atasan kita untuk melebarkan sayap Badan Otonom Nahdlatul Ulama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan Fadli, luar biasa sekali tadi statementnya, ya. Pantengin terus info update terus perkembangan dan sampai kita ketinggalan. Ya. Baik, terima kasih Mas Fadli. Selanjutnya rekan Aris Buhis, statement terakhirnya, pesan-kesannya untuk rekan-rekan yang malam ini sedang menonton. Monggo silakan Mas rekan Aris Buhis. Oke, saya ingin mengutip salah satu. Bisa terdengar Mas Edi? Bisa Mas Ari, bisa. Oke. Baik. Salah satu Mas Ari, mohon maaf, suaranya masih putus Sunda nyambung. yang terngiang-ngiang di kepala saya terus. Liriknya gini, jangan hari yang dilakukan. Hidup itu tidak mudah, harusnya adalah berjalani. Jangan cuma ini masih terus berlanjut. Ya, bisa terdengar? Bisa, Mas. Bisa? Nah, oke. Saya ingin mengutip lirik salah satu lagu Sunda. Nah, terkudu di pikiran, barijeng dilakonan. Jadi hidup itu jangan cuma dipikirkan, tapi juga dijalani. Seperti itu. Mantap, luar biasa sekali Mas Aris Subhi tadi statementnya. Tadi luar biasa, hidup itu jangan cuma dipikirkan tapi juga dikerjakan, dilakoni. Tuh, keren. Ada tambahan lagi Mas Aris Subhi? Cukup. Oke, cukup. Terima kasih Mas Aris Subhi. Selanjutnya Mas Ahmad Ainul Yakin, monggo statement terakhirnya bagaimana untuk rekan-rekan yang malam ini. Siap, rekan Edi. Jadi pesan terakhir dari saya itu, ketika kita sudah berdiskusi seperti ini, teman-teman yang menyimak siapapun itu jangan putus di sini. Intinya silakan bagi kalian yang masih SMA, masih kelas 3, lanjutkan kuliah. Intinya lulus sekolah nggak boleh nganggur, jangan cuma ibnuan doang. Itu ya. Jadi kalian kalau nggak lanjut kuliah ya percuma dong. Dari awal diskusi nggak lanjut kuliah yang anak-anak SMA. Kalau di sini nggak ada anak yang SMA, adanya yang sudah senior, silahkan yang senior menyampaikan ke yang juniornya yang masih SMA. Bisa loh kuliah dengan beasiswa. Intinya seperti itu. Intinya lanjut kuliah lah, jangan hanya di SMA. Karena nama kita kalau nggak ada titelnya itu kayaknya kurang lah zaman sekarang. Itu sekian dari saya. Semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Ainul Yakin, tadi luar biasa sekali statementnya. Jadi intinya untuk rekan-rekan IPNU yang yang malam ini sedang nonton, yang masih duduk di SMA, ini tadi jangan sampai ketika kita lulus SMA ataupun SMK itu berhenti di situ saja. Ya, kita tetap lanjutkan lagi untuk belajar di jenjang kuliah. Ya. Karena ketika kita nggak kuliah mau jadi apa sih, ya kan? Lulusan SMA mau jadi apa?
ya bisa jadi orang hebat, tapi kan harus usaha yang sangat besar. Tapi ketika ada kesempatan untuk kita melanjutkan pendidikan, kita lanjutkan, ya kan? Mencari ilmu bukan mencari ilmu itu tidak boleh berhenti, ya kan? Bahkan sampai ada hadis yang menjelaskan, kan? Mencari ilmu sampai ke liang lahat. Ya. Berarti kita sampai tua pun kita harus tetap belajar dan belajar. Itu rekan dan rekanita semua yang malam ini sedang menonton. Baik, terima kasih rekan-rekan narasumber yang sangat luar biasa sekali. Mas Ainul Yakin, terima kasih waktunya. Mas Fadoli, terima kasih waktunya malam ini. Mas Ari Subekhi, terima kasih waktunya, sudah meluangkan waktunya semua. Mudah-mudahan kita setelah ini bisa ada obrolan lagi, diskusi lagi di lain waktu. Dan juga nanti kita tidak lanjuti hasil diskusi ini. Ya. Karena banyak juga rekan-rekan yang japri, ingin sekali kuliah, cuman berhalangan, tidak ada uangnya, kemudian terhendala oleh info adanya bidik misi ataupun yang sekarang itu adalah KIP. Ya, mungkin nanti kita bisa melanjutkan hasil diskusi ini. Kita bikin grup, kita bikin wadah untuk teman-teman yang mau kuliah. Oke, Mas Ainul, Mas Faduli, Mas Ari Subhi, Mas Kamal, dan rekan ketua Faik Nur Fadilah, terima kasih waktunya, sudah meluangkan waktu. Pesan dari saya, jangan pernah menyerah, ambillah kesempatan sekecil mungkin, ya, karena kesempatan tidak akan pernah terulang kembali. Pokoknya belajar. Terima kasih rekan dan rekan kita semua yang malam hari ini sudah hadir, sudah menonton kita, dan para narasumber, terima kasih. Dari saya pribadi, mengucapkan mohon maaf barangkali ada kata-kata yang salah ataupun kekurangan. Ya, tentunya banyak sekali karena terkendala oleh beberapa hal. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap belajar, berjuang, dan bertakwa, ilmuku cari, amalku beri untuk agama, bangsa, dan negeri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.